خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Mereka adalah orang-orang yang amat takut dengan azab Rabb-nya karena azab Rabb mereka itu akan membuat mereka merasa tidak aman. Jadi mereka takut sama azab Rabb. Ciri orang yang akan Allah selamatkan dari hidup keluh kesah. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, suka berbagi pada sesama. Yang ketiga, yakin akan hari pembalasan. Yang keempat, takut sama azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujung-ujung surah Al-Furqan, surat 25 ya Bunda, orang-orang hamba Allah kesayangan Allah yang disebut ibadur Rahman, hamba-hamba kesayangan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba kesayangan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa ciri-cirinya? Walladzina yaquluna, yaitu mereka yang sering doa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama. Karena azab neraka jahanam itu menyakitkan sekali, membuat binasa. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka jahanam itu adalah tempat yang amat buruk. Sa'at mustaqarra wa muqama. Tempat tinggal yang paling tidak layak. Hamba kesayangan Allah takut atas murka Allah, takut azabnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasul wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat Tahrim, nanti cari itu. Dari surah Al-Furqan cari doanya ibadur Rahman, hamba-hamba kesayangan Allah. Dan ini adalah surat Tahrim, surat 66. Ayatnya, ayat Bunda cari. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Manusia itu jadi bahan bakarnya, neraka. Di sana ada malaikat-malaikat gilazun yang sadis, idadun yang bengis, la yasunallah ma'amarahum. Kalau Allah perintah pukul, siksa, mereka nurut aja sama Allah. Tidak pernah membangkang. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang Allah suruh. Jadi, kalau disuruh gergaji, gergaji. Kalau disuruh celupin, nyelupin. Kalau disuruh ngikat, pakai rantai, nyeret. Gitu. Bahkan di antara doa yang sering dibaca sama kita adalah walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa yang paling termasuk doa yang paling sering kita baca. Allah ajarkan di ayat 200-an surah Al-Baqarah dan dicari. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami yang terbaik di dunia.
wa fil akhirati hasanah, beri kami yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari siksa api neraka. Rupanya orang yang beriman itu diajarin sama Allah, doa dimensi dunia dan akhirat harus lebih banyak. Akhiratnya 2:1. Jadi dunianya minta cuma sekali, tapi akhiratnya wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2:1. Kenapa? Karena sebenarnya dunia dibanding akhirat nggak ada apa-apanya. Cuma setetes air dibanding luasnya samudra. Nggak ada apa-apanya. Tapi minimal kalau doa tuh ayah bunda, urusan akhirat banyakin. Dan apalagi tentang siksa Allah, wa qina adzabannar. Nah itu, minta secara khusus. Karena itu setiap subuh, setiap maghrib, minimal Allahumma jirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Sudah kita carikan hadisnya kan, ya bunda? Siapa yang berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. 7 kali waktu pagi dan petang, subuh dan maghrib, maka neraka pun akan doa. Allah majirhu minni. Ya Allah, lindungi dia dari siksa. Jadi neraka itu sekarang lagi ngedengerin doa-doanya manusia. Kalau kita berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka, neraka pun doa pada Allah. Ya Allah, lindungi dia dari siksa. Lindungi dia. Dan ayah bunda, ayat ini, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Azab Rabb mereka itu akan membuat mereka nggak ngerasa aman. Waktunya udah habis ini. Masih ada belum? Mau Masih cerita banyak, boleh nggak? Ustaz. Masih Masih banyak. 10 menit. Banyak lumayan. Ada seorang bankir mau dipromosikan jadi direktur bank. Haji sama saya. Tapi nggak tahu, setiap kali ngeliat dia dan dia duduk dekat saya, mulut ini selalu ngomong, kapan resign? Kapan resign? Dia selalu sungkan, tapi Masya Allah, tapi selalu ngedeket. Setiap pekan pengajian hadir, dan selalu ngedeket. Dan mulut ini kalau dia udah ngedeket, saya nanya, kapan resign? Kapan resign? Dan beliau namanya Indra, nama asli. Dia bilang, insya Allah, sebab saya resign, insya Allah. Padahal mau dipromosikan jadi direktur di bank. Dan insya Allah, saya nanya kapan resign, kapan resign. Karena kalau ayah bunda nanti cari ayat-ayat tentang riba, dari 275, yang lebih gawatnya lagi adalah Allah nantangin perang sama orang yang masih terus riba. Nggak usah ditantangin perang sama Allah. Ditantangin perang sama mungkin Presiden Prabowo nih. Pokoknya rumah kamu saya hancurkan gitu. Gemeter tuh kita tuh. Ini Allah yang nantangin perang. Nanti cari ayatnya. Allah dan Rasulnya nantangin perang. Buat orang-orang yang beriman. Tapi enggak, saya nggak nyampein ayat itu. Saya asal ngelihat dia, saya bilang kapan resign gitu. Hingga akhirnya ya bunda singkat cerita, beliau datang berlima sama teman-temannya, bengker semua, menghadap ke saya. Mereka bilang, Usbop, saya sama kawan-kawan mau bikin BMT, minta kesediaan Usbop untuk jadi salah satu pendiri. Dan kami dirikanlah BMT itu. Ayo bunda. Saya nggak pernah tahu, pokoknya mereka yang kerjakan, dan singkat cerita, dalam waktu yang cepat, Masya Allah, tumbuh tuh BMT-nya. Dari modal 300 juta, sekarang sudah ratusan miliar, ya bunda.
Dan Allahu Akbar. Setelah mungkin 3 tahun operasi, BMT itu saya diundang. Mereka beli gedung baru bagi kantor pusat mereka. Saya diundang. Saya mau Umi Maya datang. Lalu kemudian semua manajemen, semua karyawan sudah nyambut. Habis itu Indra sama istrinya mempersilahkan saya mau Umi Maya masuk. Masuk ke sebuah ruang meeting, lalu Indra kunci ruangan ini. Terus dalam kebahagiaan acara syukuran itu, Indra nangis berkaca-kaca. Terus Indra ngomong gini, Ustaz makasih ya. Kalau nggak kenal Ustaz, saya masuk neraka, kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Ini tugas saya untuk ingetin nanti. Enggak, Ustaz. Saya itu mungkin kalau nggak ketemu Ustaz, saya jadi orang gila. Kata. Setiap hari tanya nih sama Lia, istrinya di samping. Betapa gilanya saya. Gila gimana? Setiap hari di mobil itu saya bawa baju minimal 4, bawa celana minimal 4. Ngapain? Karena nggak tahu, nanti tiba-tiba saya bisa seperti orang panik, ketakutan, keringat, itu basah sampai celana-celana. Jadi sehari bisa ganti baju 4 kali. Lebih gilanya lagi, itu Sam tuh, supir saya sering tahu tuh. Kalau lagi kegilaan itu datang, saya turun dari mobil. Mau di jalan biasa, mau di jalan umum, saya jalan kaki. Ini calon direktur bank. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh. Mereka yang mengatakan riba itu seperti dagang biasa, maka mereka seperti orang kesurupan setan. Itu ancaman Allah. Kalau Indra nggak cerita, saya nggak ngerti. Gimana maksudnya itu? Dan benar mau seperti orang gila. Lebih gilanya lagi, Bob, kata Indra. Keluarga udah kumpul. Keluarga saya, keluarga Lia sudah kumpul di rumah. Hari itu kami mau berangkat haji. Tapi Masya Allah, nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena saya nggak berani keluar dari kamar. Hingga semua keluarga bilang, Lia, suami kamu gila. Orang haji aja ngantri. Ini udah tinggal berangkat, nggak mau berangkat. Maka sampai malam saya nangis, terus nggak berani keluar kamar. Ditanya sama istri saya, kenapa mas, kok kita nggak jadi berangkat hari ini, berangkat haji? Dan Indra cerita, ayah bunda, bahwa semalamnya dia mimpi Allah perlihatkan, dia ditunggu di Masjidil Haram. Melihat Ka'bah itu bersinar, banyak sekali orang yang tawaf, malaikat-malaikat yang serba putih. Dia pengen banget ikut tawaf. Begitu dia injekkan kaki di tempat tawaf, tiba-tiba ada makhluk yang serem luar biasa. Sambil bilang, kamu pulang. Kamu tidak terima di sini. Dan takut. Tapi Masya Allah, padahal saya udah nggak berani lagi tuh untuk haji. Umroh udah nggak pengen karena saya ngeliat dulu begitu jelas. Tapi Masya Allah, saya ketemu Usbob, malah saya berangkat haji sama Usbob. Inna adaba rabbihim ghairu ma'mun. Takut sama azab Allah. Ayo bunda. Jangan ngerasa aman sama riba, santai. Ninggalin sholat, santai. Korupsi, gila-gilaan. Gak masuk akal lagi. Kemarin kita kaget-kaget ngedengerin. 509 kuadriliun korupsi. Kuadriliun tuh ya bunda, 1.000 triliun. 1 triliun aja otak saya pusing ngebayangin. Ini korupsi 509 kuadriliun.
Nggak tahu tuh azab Allah kayak gimana nanti. Udah begitu emas sudah mahalnya luar biasa, tega mereka bikin emas palsu sampai 109 ton. Jangan ngira aman. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Nggak ada yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda udah pernah saya ceritain belum tentang waktunya udah habis ya. Lanjut. Belum. Masih ada. Lanjut banget. sebab Lanjut, belum habis. Jam. Orang yang ngaku zina di hadapan saya 200 kali, saya udah pernah cerita kan, Ayah Bunda? belum sebab Belum. Belum. Jadi Bang. saya sampai di Bandara Jeddah, baru turun dari pesawat, saya bilang kepada jemaah, duduk aja. Karena barang-barang kita nanti bakal di-collect oleh porter. Jemaah pada duduk, sementara saya berdiri, saya ngeliatin bagasi-bagasi yang diambil, yang di-collect oleh para porter di bandara. Ada seorang pria datang, berdiri di samping saya, dia lihat wajah saya yang lagi serius, terus seperti ada yang mau dia sampaikan, nggak jadi, dia balik lagi. Dalam kesibukan ngawasin bagasi-bagasi itu, ujung mata saya ngelihat lagi tuh, pria yang sama berdiri di samping saya, dia liatin wajah saya, seperti ada yang mau dia sampaikan. Rupanya mungkin dia nggak berani, dia pergi lagi. Dan itu dilakukan berkali-kali. Setelah sekian kali, orang ini berdiri di samping saya dan dia lihat wajah saya, terus saya bilang, ada apa Pak? Saya langsung pegang pundaknya. Gugup, panik, terus dia bilang begini, terus Bob, nanti kalau kain ihram itu saat kita lagi tawaf, pundak kanan harus terbuka ya Bob? Iya Pak, namanya itu ittiba. Jadi supaya kalau kita istilam ke Hajar Aswad, gampang angkat tangan dan menciumnya. Saya bilang gitu. Boleh nggak? Nggak usah dibuka aswad, tutup aja kata dia. Kenapa Pak? Sunahnya begitu. Saya bilang, Rasulullah contohkan begitu. Tahu tuh ya Bunda, beliau dalam mukanya ketakutan, panik, kalut, dia ngomong gini, Bob, di pundak saya nih ada tato besar, Bob. Tato yang mungkin kebanyakan orang yang punya tato pengen mamerin sama orang-orang, sama teman-temannya, sama lingkungannya. Tapi tahu nggak di rumah Allah, dia malu, dia takut. Saya bilang sama orang itu, tutup aja. Boleh, nanti tawaf tutup. Terus dalam kondisi kalut ketakutan, dia ngomong gini, Bob, nanti saya dihukum Allah nggak ya? Ini kebanyakan pertanyaan orang kalau suka bermaksiat, takut banget sama Allah. Kalau datang ke Masjidil Haram, datang ke Mekah, Madinah. Saya bilang, enggak. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Bapak taubat sungguh-sungguh. Kita nggak langsung umroh, Pak. Kita ke Madinah dulu. Ada 3 hari, 2 malam. Bapak taubat sungguh-sungguh. Nanti Allah terima pasti. Taubat Bapak. Meskipun dosa saya banyak, meskipun sebanyak apapun dosa kita, Allah terima taubat kita. Tahu yang terjadi ya Bunda, hari terakhir kita ada di Madinah, siangnya zuhurnya kita mau ke Mekah, orang ini di restoran, ba'da subuh, sarapan, wajahnya berseri-seri, dan beliau ngelihat saya dari kejauhan, beliau nyamperin saya, beliau duduk di depan saya. Beliau ngomongin, Ustaz, makasih ya, katanya. Saya bahagia banget, alhamdulillah saya nggak takut, katanya. Ini di Madinah aman-aman aja, nggak ada azab Allah. Gitu. Ya alhamdulillah Pak. Mas Bob, emang benar Allah terima taubat seorang hamba? Nanya lagi nih orang ini. Ya Pak, semua dosa kalau kita bertobat Allah ampun. Meskipun manusia bejat, Mas Bob. Manusia bejat. Meskipun dosanya udah nggak terbilang, Mas Bob.
Meskipun dosa nggak terbilang, saya ceritalah tentang 100 orang. Orang yang membunuh 100 orang. Dari zaman Bani Israel, bagaimana Allah terima taubatnya. Saya cerita tentang taubat yang banyak. Hingga orang ini berseri-seri, dia girang, dia senang. Taubatnya bakal terima. Tapi sebab saya mau infoin sama sebab nih katanya. Ada teman saya bajingan banget nih orang. Kenapa Pak? Kebetulan dia umroh juga nih sebab. Saya pengen bawa dia sama sebab ketemu. Karena dia khawatir. Saya udah bilangin. Usaha saya keren banget. Pokoknya saya juga takut akhirnya saya taubat beneran. Saya bahagia. Nah, tapi teman saya bajingan banget, Ustaz. Kenapa? Dia ini pezina, Ustaz. Kira-kira kalau pezina itu taubatnya diterima sama Allah nggak? Diterima, saya ngomong gitu. Kalau dia taubat sungguh-sungguh. Tapi ini bajingan, ini super bajingan, Ustaz. Kenapa? Zinanya itu sering, Ustaz. Berapa sering? Tanya saya. 100 kali juga ada, Ustaz. Ngedengerin zina 100 kali, ayah andung saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan keluar 100 kali. Otak saya nggak bisa cerna. Zina sekali aja nggak bisa cerna. Begitu ngedengar saya istighfar, astagfirullahaladzim. Gimana sebab orang yang bajingan kayak gitu? Diterima nggak tuh taubatnya sama Allah? Kalau dia taubat sungguh-sungguh, Allah terima. Saya jawab dengan mantap. Terus dia ngomong gini, kayaknya nggak 100 kali tuh sebab. Waktu dia ngomong kayaknya nggak 100 kali, saya berharap angkanya salah. Saya berharap turun. Emangnya berapa kali? Tanya saya. 200 kali juga lebih. Sebab. Begitu dengan 200 kali, astagfirullahaladzim, makin kencang lagi tuh istighfar saya. Nah gimana tuh sebab ini orang bajingan kata dia. Saya bilang kalau dia taubat Allah terima. Dengan banyak dalil lah, saya sebutin. Sama jemaah. Sebab acara habis ini kemana? Kata beliau. Enggak kemana-mana, saya di kamar habis ini. Boleh nggak sebab jam 9 saya ajak dia ke kamar Usbab. Ngapain? Saya bilang gitu. Ya supaya dia yakin, mantep bahwa Allah terima taubatnya dia. Oh boleh, boleh. Maka jam 9 saya nunggu di kamar, persis jam 9 kamar saya diketok, tok, 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 tok. Assalamualaikum, kata jemaah ini. Waalaikumsalam. Saya buka pintu, sebelum saya buka pintu, saya menduga ada 2 orang di balik pintu. Begitu saya buka, rupanya cuma 1 orang. Saya bilang, mana temannya? Nggak berani, Ustaz. Sahabat saya ini memang bajingan, itu dia, kata dia. Mana berani ketemu Ustaz. Jadi gimana? Boleh nggak saya konsultasi? Nanti saya cerita ke dia. Apa pendapat Ustaz lebih jauh lagi. Oh boleh, boleh, masuk, masuk. Masuk kamar, ngobrol tuh. Ayah, bunda, setengah jam. Diulang-ulang, diputer-puter. Tentang sahabatnya nih yang bajingan ini. Berzina lebih dari 200 kali. Kira-kira Allah terima taubatnya nggak Ustaz? Jawaban saya nggak geser. Allah terima. Allah pasti terima taubat. Selagi dia masih hidup, punya kesempatan bertobat, pasti Allah terima. Dan setelah setengah jam kira-kira ngobrol, tiba-tiba dia, yaudah sebab udah clear katanya. Nanti saya jelasin sama teman saya. Saya pamit ya, kata jemaah ini. Maka beliau berdiri. Saya kemudian ikut berdiri dari tempat duduk kami. Dan Masya Allah, beliau salaman, ayah bunda. Begitu salaman, nggak cuma salaman, cium tangan. Saya termasuk orang yang nggak suka dicium tangan. Tapi aneh, dia membungkuk lama banget ayah. Dia cium tangan ini lama. Tiba-tiba saya bingung, saya pegang punggungnya. Yang saya bingung nih, basah tangan saya. Badannya goncang. Terus saya angkat tuh bahunya. Kenapa saya bilang begitu? Dia peluk saya lama, dia nangis, dia terseduh-seduh. Dia ngomong begini, sebab manusia bajingan itu yang berzina lebih dari 200 kali itu, ini orang. Itu saya ngelihat dari kaki, kepala, bolak-balik saya lihatin dia. Dalam hati saya, bajingan dasar lu. Ganteng enggak, zina sampai segitu. Banyak. Tapi untung aja saya nggak keucap tuh. Terus dia nangis.
Dan dia bilang, Gus Bob, selama hidup ini Allah siksa saya dengan siksa yang pedih. Saya yang pezina ini dikasih istri yang soleha. Auratnya tertutup, jilbabnya panjang, ibadahnya bagus, suka ikut taklim. Sejak saya menikahinya, saya selalu menjerit hati. Saya selalu bilang, ya Allah, saya nggak pantas buat muslimah mulia ini. Jadi sejak saya nikahin dia, saya selalu seperti nggak pantas. Lebih dahsyatnya lagi siksa Allah buat saya terus, Bob. Allah kasih dari pernikahan kami 2 orang anak, dua-duanya perempuan. Dan anak saya dari sejak kecil sampai sekarang mereka remaja, mereka kayak ibunya, soleha, muslimah, taat, ibadah pada Allah. Dan setiap hari saat saya meninggalkan rumah, saya selalu ketakutan. Kalau mereka dada, saya ngucapin salam, itu wanita-wanita yang saya cintai. 3 orang muslimah taat. Maka begitu mobil saya ninggalin rumah, saya selalu teriak dalam hati, ya Allah, jangan kau kirim manusia bejat, bajingan sepertiku yang akan memperkosa mereka. Itu yang disebut inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Nggak ada. Nggak ada orang yang ngerasa aman dari azab Allah. Nggak ada. Itu siksa halus tuh, ayah bunda. Segitu aja sakit. Kata jemaah. Gimana kalau siksaan yang keras? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku pedih, kata Allah. Maka nggak usah pengen melanggar peraturan Allah. Apa yang Allah suruh kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Jangan dibalik. Ayah bunda, baru kita ngelanggar dikit aja sama seperti ikan yang keluar dari kolam atau akuarium. Sesek langsung. Sama seperti ayah kita, bunda kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Sekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sesat. Dan ciri hamba-hamba yang Allah sayangi adalah walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selalu sehat, bahagia, dan berkah.